guys, kembali lagi bersama saya Sabo. Kali ini kita akan membedah atau mempelajari sedikit gameplay rapi dalam turnamen. Kali ini kita akan membedah gameplay dari First Rider. Oke, langsung saja kita ke gameplaynya. Let's go. Baik, kita masuk ke gameplaynya. Oke, sebelum kita masuk, coba lihat di sini ya. Ombek. Ya, seperti yang kita lihat di sini, Ombek bertindak sebagai flanker. Dia memakai skill Alok, Kelly, Joseph, dan Hayato. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Alok dan Kelly ini sudah masuk dalam meta sekarang ya. Kalau Joseph berguna untuk flanker karena ketika dia di hit, kecepatannya bertambah. Kalau untuk Hayato ya sepertinya teman-teman sekalian sudah tahu bahwasanya Hayato itu masuk dalam meta sekarang. Jadi tidak perlu saya jelaskan karena itu sudah salah satu skill wajib dalam turnamen. Nah, kalau Copet sendiri dia bertindak sebagai raser. Kalau untuk skillnya sendiri yaitu Alok, Hayato, Andre, dan Kelly. Seperti yang kita ketahui, Kelly dan Alok ini skill wajib ya, yang dan masuk meta sekarang. Kalau untuk Andre dan Hayato, dia sengaja memakai Andre dan Hayato agar lebih tebal karena dia bertindak sebagai raser. Kalau untuk Diwan sendiri, dia bertindak sebagai backup laner. Skill karakternya Alok, Hayato, Kelly, dan Laura. Seperti yang kita ketahui, untuk bertindak sebagai backup laner itu harus membutuhkan aim yang bagus, makanya dia memakai Laura. Masuk ke gameplaynya, kita lihat mereka turun di Brazil di Seven House dan mereka melihat ada satu squad. Nah, yang bagusnya dari mereka di sini, mereka tidak panik ketika mendapatkan satu squad. Mereka langsung berbagi vision, mengambil 4 rumah agar lawan yang turun di situ tidak mendapatkan tempat banyak, tidak mendapatkan tempat untuk looting yang banyak. Ya, dan di sini Ombek sangat pintar. Dia melihat ada satu orang, langsung ditembak dan terknockdown. Dan ketika dia mendapatkan satu orang, dia langsung inisiatif maju. Dan tentunya teman-teman juga ikut merapat, membagi jadi dua kiri dan 2 kanan. Ya, seperti yang kita lihat di sini, mereka berhasil membagi jadi dua kiri 2 kanan. Dikarenakan mereka sudah berhasil mengambil kiri kanan, musuh tidak dapat melakukan flanking dikarenakan mereka sudah ada di kiri dan di kanan. Musuh hanya bisa menunggu di dalam satu rumah tersebut. Dan yang hebatnya lagi, Copet sebagai raser melakukan inisiatif untuk maju dan masuk ke lantai 1 karena dia mengetahui bahwasanya musuhnya ada di lantai 2 semua. Dia tidak langsung naik dengan gegabah, dia menunggu temannya sambil men-trigger trade mine ya, dan mulai mengcounting, melihat-lihat di mana posisi musuhnya. Dan yang bagusnya lagi, mereka tidak langsung naik ketika mereka sudah berhasil kumpul 4 orang. Mereka menunggu timing yang pas, men-trigger trade mine, melihat, mencari-cari di mana keberadaan musuh yang ada di atas. Mereka masih menunggu, dan ketika mereka sudah siap, mereka naik. Copet bertindak sebagai raser paling depan, dan boom, musuhnya rata di tangan mereka. Dan ketika mereka berhasil meratakan satu squad, setelah looting mereka langsung bergerak moving ke Brasilia bawah. Setelah mendapatkan resource di Brasilia bawah, mereka mulai moving lagi ke arah campsite. Seperti yang kita lihat di sini, Supet dan Ubed yang membuka map. Dikarenakan Copet sebagai raser dan Ubed sebagai support dari raser ini harus saling berdampingan untuk membuka map. Dan temannya yang bertindak sebagai flanker dan backup laner masih di belakang, menunggu, menjaga mereka yang maju di depan. Ubed dan Copet mulai naik high ground. Dan disinilah bagian pentingnya.
mereka mendapati ada squad yang perang di bagian tower, di bagian batu gantung, dan Ubed dan Copet selaku raser dan support berusaha maju, sedangkan Diwan sebagai backup laner menahan diri di pohon untuk membackup lane dari Copet dan Ubed untuk membackup jalur masuk mereka. Ketika Copet dan Ubed berhasil masuk, mereka tidak langsung meras musuh yang ada di depan, melainkan mereka masih men-scouting, mencari-cari informasi. Dan kita lihat Ombek yang bertindak sebagai flanker sudah berada di sisi kiri, tampak ketahuan oleh musuh. Lihat formasi mereka. Dan ketika mendapatkan informasi yang cukup, Copet dan Ubed berusaha untuk masuk, untuk melakukan ras kepada musuh. Di sini kita lihat backup laner mereka Diwan sudah siap-siap untuk mengeker ke arah tower karena mengetahui musuh berada di tower. Copet dan Ubed berusaha masuk, memasang kepal, sabar, tidak terburu-buru, dan Copet berusaha masuk. Ketika raser dan support sudah berhasil masuk, backup laner dan flanker juga berusaha untuk masuk. Dan kita lihat di sini, ketika Copet men-spam granat, teman-temannya langsung inisiatif untuk naik. Dan boom, musuh rata lagi di tangan mereka. Dan ketika mereka telah meratakan satu squad, mereka mengambil inisiatif untuk mengamankan mobil agar ketika zona tidak berpihak kepada mereka, mereka bisa moving memakai mobil ke zona selanjutnya. Akan tetapi zona berpihak kepada mereka, jadi mereka tidak perlu lagi memakai mobil tersebut. Mereka langsung setup posisi seperti yang kita lihat, posisi mereka 2-2. Kita lihat di sini mereka membagi posisi agak lumayan jauh agar bisa melihat dari segala sisi. Dan ketika ada musuh yang meras, teman-teman yang berada jauh bisa membokong musuh tersebut. Kita lihat di sini mereka membagi visi, Copet menjaga dari arah campsite dan teman-temannya menjaga dari arah lain. Dan mereka mendapat radar lagi untuk memberitahukan di mana posisi musuh. Dan ketika melihat posisi musuh berada di Brasilia, Ubed langsung inisiatif masuk ke high ground Brasilia untuk menjaga musuh yang dari arah Brasilia. Dia melihat ada yang perang di bawah, lalu dia mencicil-cicil musuh yang ada di bawah. Di sini mereka tidak sembarang mengambil visi. Ubed yang berada di daerah open seperti ini tetap mendapatkan backup dari teman-temannya. Copet membackup dari arah kiri dan Ombek membackup dari arah kanan. Jadi dia bisa terjaga oleh teman-temannya. Ketika ada musuh yang menembakinya, teman-temannya sudah siap untuk membackup si Ubed. Nah, dan di sini ketika Ubed fokus menjaga musuh yang dari arah Brasilia, dia kena bokong dari arah samping. Dia langsung pasang eskapal tak, dan boom, temannya berhasil membunuh. Copet berhasil membunuh yang membokong temannya tersebut. Dan ketika zona menyusut, mereka kembali regroup dan bersama-sama memasuki tengah zona. Tapi sebelum masuk ke tengah zona, mereka melihat dari arah luar zona dulu, menjaga-jaga bokong dari musuh. Ketika selesai melihat daerah bokong, ketika merasa aman, mereka masuk ke tengah-tengah zona. Dan ketika dalam zona, mereka tidak kumpul jadi satu. Mereka membagi visi untuk yang menjaga dari belakang, dari kanan. Mereka membagi visi dengan sangat baik. Seperti yang kita lihat di minimap, 3 orang berada di tengah zona dan satunya menjaga bokong. Ombek menjaga bokong dari belakang selaku flanker. Dan ketika zona menyusut, Copet langsung keluar ke arah zona untuk menjaga dan melihat bahwasanya apakah ada musuh atau tidak. Ketika dia merasa sudah aman, dia langsung masuk
regroup dengan teman-temannya. Di sini dia terkena hit, langsung memasang glowal dengan sangat cepat. Isi darah dulu dengan sabar, lalu membalas tembakan dari musuh tersebut. Dan ketika mereka sudah menguasai zona terakhir, sudah tinggal tunggu waktu untuk menang. Dan boom, mereka berhasil boya dengan total kill 15 kill. Ya, sekian bedah gameplay dari saya. Semoga bermanfaat. See you.